Oke cuy, ini mungkin akan menjadi pembahasan terakhir tentang perjalanan Adagaki dan Masamune. Jadi jangan lupa ke kamar mandi dulu bagi yang kebelet berak atau piece of chur, karena nggak akan terasa asik jika menonton video ini sambil menahan hal tersebut. Ini gua akan ngebahas tentang Masamune Kun no Revenge Adjustment. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja cus ke pembahasannya. 2 bulan lalu di rumah Adagaki, kita akan diperlihatkan Yoshino yang sedang menelpon Adagaki. Di sini Yoshino mengatakan pada Adagaki kalau dirinya lulus ujian masuk. Tetapi sepertinya si Yoshino telat 1 tahun. Hal itu kemungkinan karena si Yoshino di ujian sebelumnya itu nggak lulus. Jadi dia harus nunggu tahun depan untuk mendaftarkannya lagi. Jadi tahun kemarin nggak lulus, terus dia daftarkan lagi hari ini dan lulus. Dari sini kita bisa tahu kalau si Adagaki saat ini sedang kuliah kedokteran hewan di Hokkaido. Ngomong-ngomong, Yoshino dan Adagaki udah nggak ketemu selama setahun. Di sini pekerjaannya Yoshino itu masih tetap, jadi dia kuliah sambil kerja di tempatnya Adagaki. Tak lama kemudian Adagaki mengatakan, ngomong-ngomong, Juntama, universitas tempat kamu diterima adalah tempat kuliah dia bukan? Nah, dia ini tahu kan kalian siapa? Dia itu si Masamune. Dari sini kita juga bisa tahu kalau si Yoshino dan Masamune berada di satu universitas yang sama. Nah, gini kan seru gitu kan. Si Yoshino dan Masamune di sekolah yang sama, di universitas yang sama. Semoga aja kita bisa dapet fan service gitu kan dari si autornya. Ketawa jahat. Keesokan harinya Yoshino berangkat menuju universitas. Sebenarnya si Yoshino ini nggak ingin kuliah. Dia hanya ingin meneruskan pekerjaan ibunya. Tapi doi dipaksa sama ibunya dan kakaknya ini kalau nggak salah. Yoshino pun sampai di universitasnya. Nah, di situ itu ada suatu keramaian. Jadi si cewek-cewek itu bilang gini, wah itu ada orang seksinya, tapan sekali dia. Nah, si Yoshino ini menoleh ke belakang. Ternyata itu si Masamune. Lucunya itu, si Masamune ini membawa papan reklame yang bertuliskan selamat datang di Universitas Yoshino Koiwai sama. Apa sih? Ini ada-ada saja gitu loh. Yoshino pun jengkel dengan perbuatannya si Masamune. Dan si Yoshino akhirnya mengambil papan reklame tersebut dan melemparkannya ke semak-semak. Masamune bertanya pada si Yoshino, kenapa kau tidak pernah mengirimiku pesan? Si Yoshino pun menjawab, seorang pelayan sepertiku tidak ada waktu untuk itu. Tapi di dalam perasaan, di dalam hatinya si Yoshino itu bilang kalau dia itu nggak ingin Adagaki cemas gitu. Maksudnya kayak si Adagaki itu kayak ngerasa si Yoshino ke universitas itu hanya untuk ketemu si Masamune gitu. Makanya kayak dia kayak ngehindar sama si Masamune. Si Yoshino kembali tanya ke Masamune, kenapa kau tidak pernah menelpon Adagaki? Masamune bingung mau menjawab apa. Itu jadi si Masamune itu beralasan kalau dirinya itu sibuk dan ya gitulah. Tak lama kemudian si Yoshino menyuruh Masamune pulang. Tapi Masamune gak mau, soalnya di rumah itu si ibunya ini gara-gara si Masamune masuk ke universitas, si ibunya ini kayak apa ya, kayak dia excited banget gitu loh ya. Kayak dia gini, dia diginiin, dia diginiin, dia diginiin. Nah jadi si Masamune gak mau pulang ke rumah gitu. Tak lama kemudian si Yoshino mendorong si Masamune sampai Masamune terjatuh. Ternyata nggak tahu dari mana ada kayak tembak-tembakan gitu. Tapi tembaknya itu bukan peluru asli. Apa ya, kayak noda gitu loh, noda saus kalau nggak salah. Kayak ditembak gitu. Dan muncullah seorang wanita. Scene beralih ke tempatnya Adagaki. Di situ Adagaki lagi chattingan sama temennya yang dulu di SMA. Terus dia pas waktu dia ngelihat keluar itu kan kayak bunga sakura bermekaran. Nah, si Adagaki bernostalgia gitu. Dia ingat dulu pernah melihat bunga sakura sama si Masamune.
Shin beralih lagi ke tempat Universitas Masamune dan Yoshino. Karena perbuatan si cewek ini tadi, banyak orang yang gak terima dengan perlakuannya tadi. Jadi ada satu orang laki-laki gitu nyamperin, terus dia itu marah-marah. Nah, si cewek ini itu memberi saran kalau bajunya itu bisa dibersihkan dengan lem kanji dan deterjen. Lalu si cewek ini bilang kalau ada pertanyaan lain kamu bisa tanyakan ke Jiromaru. Pada saat si lelaki ini noleh ke belakang, ternyata si Jiromarunya itu besar banget. Itu kayak Jiromaru itu kayak apa ya, bodyguardnya si cewek ini gitu loh. Yoshino pun menghampiri si Masamune dan mengajak Masamune pergi. Tak lama kemudian si kembarannya Jiromaru ini namanya Taraomaru menghalangi Masamune untuk pergi. Yoshino berusaha membantu si Masamune, tetapi si cewek ini, oh iya, BTW nama cewek ini itu adalah Iroha. Lalu Iroha bilang pada Yoshino kalau dia tidak tertarik dengan orang yang tertembak pertama. Iroha pun pergi menghampiri si Masamune dan mengecek pakaiannya si Masamune, apakah dia juga kena tembakan. Nah, si Iroha lihat ada merah-merah gitu di bajunya si Masamune. Dikiranya dia, si Masamune itu udah kena tembak juga. Ternyata merah-merah tersebut adalah benang. Jadi si Masamune pure nggak kena tembakan si cewek ini, maksudnya si Iroha. Iroha pun mengatakan, aku sudah memutuskannya. Lalu Shin beralih ke tempatnya ada Gaki. Nah, di situ ada Gaki lagi membuat minuman. Tak lama kemudian cangkir dia itu jatuh. Dan itu cangkir bergambar babi. Cangkir itu merupakan cangkir kesayangannya si Adagaki. Shin beralih ke universitas tempat Masamune, Yoshino, dan Iroha berada. Kita diperlihatkan scene di mana Iroha mencium si Masamune. Tai. Dan chapter pun berakhir. Di sini gua nggak bilang kalau dan cerita pun habis. Soalnya di sini gua berpikir kalau cerita ini bakal ada lagi. Ya gimana ya? Kayak kalau kayak gini kan kayak gantung banget gitu ya. Masa abis dicium terus buyar terus selesai gitu. Dengan penutupan seperti itu, siapa sangka gitu. Dan ini nggak mungkin sih kalau nggak ada lanjutannya. Pasti ini ada lanjutannya. Kalian tunggu aja. Gua pasti akan upload untuk kelanjutan si Masamune ini. Gue juga awalnya pikir gini loh. Ini engagement. Oh, ini paling nanti menunjukkan kalau si Masamune gini, si Adagaki gini. Ini bakal jadi season 3. Pikiran gue sih gitu. Soalnya kayak apa ya? Ini gak logis gitu loh. Kayak ini bakal jadi episode tambahan gitu, bukan OVA, bukan anu gitu. Soalnya ini kayak muncul antagonis baru gitu masalahnya. Ya gitulah. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Adios.